Kenapa ya kalau kita membuat nasi terlalu lama itu terasa lama? Jadi pada saat yang bersamaan itu enzim pitialin yang ada pada ludah itu mengubah karbohidrat yang pada nasi itu menjadi gula. Gula-gula yang diubah pada pencernaan inilah yang akan membuat nasi terasa manis. Enzimnya apa? Untuk lebih jelasnya tentang enzim, mari kita saksikan video yang berkaitan dengan enzim. Karena itu, mari kita belajar. Halo semuanya, kita akan belajar tentang enzim. Kompetensi dasarnya seperti di bawah ini. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kita akan masuk ke dalam materinya. Pertama kita akan membahas tentang pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk kita manusia, ada banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Jadi, ada proses-proses perubahan zat-zat makanan, perombakan sampai penyusunannya. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan zat dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. Katabolisme terdapat respirasi aerob. Respirasi aerob contohnya adalah pernapasan. Pada saat bernapas, yang dihirup adalah oksigen. Oksigen itu untuk apa sih? Oksigen adalah bahan yang digunakan untuk memecah glukosa. Glukosa didapat dari sistem pencernaan yang sudah mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa kemudian diserap oleh usus halus, dibawa oleh darah ke seluruh sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel akan terjadi pemecahan glukosa oleh bantuan oksigen. Selain respirasi aerob, terdapat juga respirasi anaerob atau yang biasa disebut dengan fermentasi. Yang berikutnya adalah anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi pembentukan yang biasa dilakukan oleh tumbuhan atau bakteri-bakteri. Proses sintesis atau asimilasi adalah pembentukan zat-zat yang sederhana ke zat yang lebih kompleks. Contohnya pada tumbuhan yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembentukan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Ada juga yang tidak menggunakan cahaya matahari, atau yang biasa disebut dengan kemosintesis. Kemosintesis biasa terjadi pada bakteri, fungi, atau makhluk hidup lain yang bisa mensintesis makanannya sendiri. Sebelum kita masuk pada katabolisme dan anabolisme, kita harus tahu bahwa semua reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup itu membutuhkan enzim. Pasti kita bertanya-tanya, enzim, apa sih itu enzim? Jadi, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang enzim. Enzim merupakan senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi. Enzim biasa disebut juga sebagai biokatalisator. Karakteristik enzim. Karakteristik enzim itu ada beberapa. Yang pertama, enzim mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Jadi, jika ingin melakukan apapun, pasti energi di awal itu yang paling besar. Yang kedua, enzim tersusun atas protein atau yang biasa disebut dengan apoenzim yang diaktifkan oleh gugus prostetik berupa koenzim atau kofaktor. Jadi pada holoenzim merupakan enzim yang aktif atau enzim yang utuh. Terdapat dua bagian. Yang pertama, apoenzim atau protein dan gugus prostetik. Apoenzim atau protein ini merupakan gugus terbesar pada enzim. Hal inilah yang membuat enzim memiliki sifat-sifat yang mirip seperti protein. Misalnya, dapat rusak karena panas, dapat rusak karena deterjen, dan tipe-tipe protein lainnya. Sedangkan gugus prostetik adalah pengaktif. Jadi, enzim tidak akan aktif jika hanya ada apoenzim dan tidak ada gugus prostetik. Gugus prostetik dibagi lagi menjadi dua, yaitu zat organik
atau koenzim, contohnya adalah vitamin, dan zat anorganik atau kofaktor, contohnya adalah logam-logam mineral. Misalnya, lambung menghasilkan enzim pepsin. Sebelum jadi pepsin, namanya adalah pepsinogen. Pepsinogen adalah simogen. Simogen adalah apoenzim. Jadi, simogen adalah enzim yang belum aktif karena belum ada gugus prostetiknya. Nah, ketika apoenzim berikatan dengan gugus prostetik atau pepsinogen berikatan dengan gugus prostetiknya, barulah menjadi pepsin yang aktif. Yang ketiga, reaksi bolak-balik. Contohnya, enzim amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Ketika reaksi bolak-balik, maka enzim amilase juga bisa mengubah glukosa menjadi amilum. Yang keempat, bekerja spesifik terhadap substratnya. Hal ini dikarenakan enzim memiliki sisi pengikatan atau sisi katalitik yang spesifik. Contohnya adalah enzim amilase hanya membutuhkan substrat amilum untuk menghasilkan produk glukosa. Jadi, enzim amilase tidak membutuhkan protein sebagai substratnya karena protein sudah memiliki enzimnya sendiri, yaitu protease. Ataupun enzim amilase tidak membutuhkan lipid sebagai substratnya karena lipid sudah memiliki enzimnya sendiri, yaitu lipase. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori kunci dan gembok. Yang kedua, teori kecocokan terinduksi. Teori kunci dan gembok artinya sisi aktif enzim spesifik dan tidak fleksibel. Jadi untuk bereaksi, maka substrat harus spesifik dengan sisi aktif enzim. Contohnya, kunci dan gembok hanya kunci yang cocok yang bisa membuka gembok. Jadi, hanya substrat yang spesifik dengan sisi aktif enzim yang akan bereaksi untuk menghasilkan produk. Selanjutnya ada teori kecocokan terinduksi. Jadi pada teori ini sisi aktif dari enzim itu fleksibel. Jadi enzim akan menyesuaikan substrat yang akan menempati sisi aktif enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu suhu. Enzim gugus terbesarnya adalah protein, sehingga enzim memiliki sifat-sifat protein. Salah satunya adalah akan rusak karena panas. Jadi, jika suhu terlalu panas, maka akan terjadi denaturasi atau kerusakan. Kerusakan pada struktur enzim akan membuat enzim tidak aktif lagi. Dan jika suhu terlalu dingin, enzim akan non-aktif. Jika kembali pada suhu ruang atau optimum, enzim akan kembali aktif. Yang kedua adalah pH. Setiap enzim memiliki pH optimum masing-masing sesuai dengan sifat enzim. Contohnya itu pepsin. Pepsin dihasilkan oleh lambung. Lambung menghasilkan asam lambung, sehingga pepsin pH optimumnya di suasana asam. Berikutnya adalah amilase. Amilase dihasilkan di mulut. Pada rongga mulut itu netral, sehingga amilase pH-nya adalah netral. Contoh yang berikutnya adalah lipase. Lipase dihasilkan oleh pankreas dan bekerja di duodenum. Di duodenum ada yang namanya NaHCO3, sehingga pH pada lipase itu bersifat basa. Yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim dan substrat, maka semakin cepat reaksi. Tetapi ada yang dinamakan dengan titik jenuh. Jadi pada saat mencapai titik jenuh, maka reaksi akan melambat. Oleh karena itu, untuk mempercepat reaksi, maka konsentrasi enzim dan substrat itu harus sesuai. Yang keempat adalah inhibitor. Inhibitor adalah zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor dibagi menjadi dua,
yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif artinya inhibitor dan substrat bersaing untuk menempati sisi aktif dari enzim. Jadi inhibitor ini menipu enzim dengan menyerupai substrat. Ketika inhibitor sudah lebih dulu menempati sisi aktif enzim, maka substrat tidak dapat lagi menempati sisi aktif dari enzim tersebut. Selanjutnya ada inhibitor non-kompetitif. Tidak bersaing untuk memperebutkan sisi aktif dari enzim, tetapi dia merusak sisi aktif enzim. Jadi ketika inhibitor masuk melalui sisi yang lain, maka inhibitor ini akan merusak atau merubah sisi aktif enzim. Ketika sisi aktif enzim sudah berubah, maka substrat tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif dari enzim tersebut. Demikian pembahasannya tentang enzim. Bye-bye.